Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Almanar? Sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah sahabat Almanar. Di malam tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya malam Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat beliau yang paling setia bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ingin keluar untuk mencari tahu informasi terkait dengan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan musuh pada saat itu yang disebut sebagai Jaishu Makkah atau pasukan Makkah. Rasulullah SAW kemudian keluar. Beliau keluar bersama Abu Bakar. Tiba-tiba beliau bertemu seorang laki-laki tua. Rasulullah SAW yakin bahwa laki-laki ini pasti punya informasi terkait dengan pasukan Makkah pada saat itu, atau disebut Jaishu Makkah ya. Beliau kemudian bertanya, "Atadri syai'an min Jaishu Makkah wa Jaisil Madinah?" Apakah Anda punya informasi terkait dengan pasukan Makkah dan pasukan Madinah? Laki-laki itu menjawab. Dia mengatakan, "Kalaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana kalian berasal." Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Sampaikanlah informasi itu, kami pasti akan memberitahumu dari mana kami berasal." Sesuai permintaan Rasulullah, laki-laki tua itu kemudian menjawab. Dia mengatakan kurang lebih singkatnya begini sahabat Almanar. Dia mengatakan, "Sepanjang yang saya tahu, pasukan Makkah meninggalkan kota Makkah pada tanggal sekian, bulan sekian. Dan itu artinya hari ini mereka sudah ada di tempat ini. Demikian pula dengan pasukan Madinah," kata laki-laki tua itu. "Sepanjang yang saya dengar bahwa mereka meninggalkan kota Madinah pada tanggal sekian, bulan sekian. Dan itu artinya hari ini juga mereka sudah berada di tempat ini." Sahabat Almanar, setelah laki-laki tua itu menyampaikan informasi yang dia tahu, saatnya dia menagih janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya beliau harus menepati janji yang sudah beliau sampaikan di awal tadi. Tapi yang menjadi permasalahannya sahabat Almanar adalah bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jujur menyampaikan dari mana mereka berasal, itu sangat berbahaya bagi pasukan kaum muslimin saat itu. Tapi sebaliknya, tidak mungkin juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong. Sahabat Almanar, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab dengan jawaban yang singkat. Beliau mengatakan, "Nahnu minal ma." Kalau dalam bahasa kita, nahnu minal ma itu artinya kami berasal dari air. Sahabat Almanar yang dicintai Allah, jawaban ini di dalam syariah Islam disebut sebagai tauriyah. Tauriyah itu adalah menggunakan satu kosakata atau satu ungkapan atau satu istilah di mana kosakata atau ungkapan atau istilah itu memiliki makna ganda sahabat Almanar. Nah, saat kita menggunakan kosakata itu, orang yang mendengar mereka pasti berpikir bahwa yang kita maksud adalah makna yang selama ini umum dipahami oleh banyak orang. Tapi sesungguhnya yang kita inginkan bukan makna itu. Yang kita inginkan adalah makna yang tidak umum dipahami oleh banyak orang. Nah sekarang sahabat Almanar yang dicintai Allah, mari kita kembali lagi kepada jawaban Rasulullah tadi. Rasulullah mengatakan, "Nahnu minal ma," kami berasal dari air. Kira-kira apa yang dipahami oleh laki-laki tua itu sahabat Almanar? Yang dipahami oleh laki-laki tua itu, dia berpikir bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kata alma itu adalah nama daerah dari mana Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar berasal. Padahal bukan makna itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Yang diinginkan oleh Rasulullah adalah bahwa nahnu minal ma, kami dari air, itu artinya kami semua, saya, Abu Bakar, kemudian Anda sendiri dan semua manusia itu berasal dari air. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Sahabat Almanar yang dicintai Allah, inilah yang disebut sebagai tauriyah. Nah, tauriyah ini kalau kita lihat ya sahabat Almanar ya, tauriyah ini mirip-mirip sebetulnya dengan berbohong atau dusta. Tapi ini dibolehkan dalam Islam.
kalau bohong atau dusta itu sangat dibenci oleh Islam, sangat dilarang oleh Islam, diharamkan oleh Islam, maka tauriah ini adalah solusinya. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah tertentu, misalnya seperti yang dihadapi oleh Rasulullah ini, daripada kita berbohong, Islam memberikan kita solusi, yaitu tauriah, menggunakan satu ungkapan, satu kosakata atau satu istilah, di mana orang memahami dari kalimat yang kita pakai itu, mereka memahami makna yang selama ini umum dipahami oleh banyak orang. Sementara apa yang kita inginkan pada dasarnya adalah makna yang tidak banyak atau tidak umum dipahami oleh banyak orang. Sahabat Al-Manar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara bukti luar biasa adilnya ajaran Islam itu, luar biasa bijaksananya ajaran Islam itu, di mana Islam tidak akan pernah melarang kita dari suatu perbuatan tertentu, atau Islam tidak akan pernah melarang suatu perbuatan tertentu kecuali Islam menyediakan solusi terlebih dahulu dari apa yang dilarang oleh Islam itu. Bohong adalah perkara yang sangat dibenci oleh Islam, lalu Islam memberikan kepada kita solusi, yaitu tauriah. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat Al-Manar yang cintai Allah. Saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.